Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Presia Vanda dari kelas 10 MIPA 3 SMA Negeri 26 Bandung, absen 15. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 8, yaitu menjaga kehormatan diri dengan menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian pergaulan bebas dan pengertian zina. Pergaulan bebas adalah salah satu perilaku yang melewati batas, yang menyimpang, melewati batas apapun, batas aturan, batas kewajiban, batas syariat, batas agama, dan batas-batas lainnya. Sementara zina adalah yaitu hubungan badan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum sah, yang dalam artian belum melakukan pernikahan. Nah, tentang zina ini tuh Allah tuh sudah memperingati kita dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Bisa dibaca di sini. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, untuk mendekatinya saja kita sudah dilarang karena emang dosanya beneran besar dan emang benar-benar keji. Oleh karena itu Islam melarang kita untuk mendekati zina, apalagi melakukan. Nah, untuk contoh-contohnya, yang pertama ada melakukan pergaulan bebas. Contoh perilaku yang mendekati zina. Ketika kita sudah terjerumus ke pergaulan bebas, ketika kita sudah melewati batas-batas yang ada, norma-norma yang ada, otomatis kita tuh akan melakukan suatu pekerjaan, suatu hal yang lebih parah lagi gitu, yang lebih banyak lagi dosanya, yang lebih besar lagi hal-hal buruknya. Nah, selanjutnya ada mendekati tempat yang mengandung nafsu syahwat. Jadi ketika kita mendekati tempat yang seperti itu, kita tuh nggak akan ada yang tahu apa yang akan terjadi dan godaan setan tuh di mana aja gitu. Alangkah lebih baiknya kita menghindari tempat-tempat yang sekiranya akan mengundang syahwat gitu. Selanjutnya ada melihat tayangan yang mengundang syahwat. Melihat tayangan-tayangan yang mengundang syahwat itu akan men-trigger kita untuk melakukan zina gitu, untuk seperti itulah, mengikuti nafsu syahwatnya. Selanjutnya adalah melihat aurat dan menghayalkannya. Banyak orang-orang yang melihat aurat perempuan, entah itu di Instagram, dimanapun itu, mereka tuh ketika melihat tuh akan menghayalkan tentang hal-hal yang tidak seharusnya dihayalkan gitu. Dan untuk perempuan juga alangkah lebih baiknya untuk menjaga pakaiannya dan menjaga tubuhnya. Selanjutnya ada zina. Zina dibagi menjadi dua, maksud saya jenis zina. Kalian bisa lihat di sini. Nah, zina yang pertama itu adalah zina muhsan. Nah, zina muhsan itu adalah zina yang dilakukan oleh perempuan atau laki-laki yang masih dalam ikatan pernikahan. Jadi maksudnya gimana? Maksud itu jadi kedua orang ini tuh sudah masing-masing memiliki pasangan, sudah melakukan pernikahan, tapi dia melakukan zina, melakukan hal-hal seperti itu dengan yang bukan pasangannya. Dan dosa ini tuh akan dihukum dengan hukuman rajam. Nah, hukuman rajam tuh hukuman mati, jadi dia tuh akan dilempari batu sampai meninggal gitu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah zina ghairu muhsan. Nah, zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum sah, maksudnya belum melakukan pernikahan gitu. Nah, untuk hukumannya adalah didera sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Nah, selanjutnya ada cara membuktikan seseorang telah melakukan zina. Nah, bisa dibaca di sini. Saya rasa ini sudah cukup jelas dan sudah cukup lengkap. Jadi intinya dengan menghadirkan 4 orang saksi dan adanya pengakuan dari orang-orang yang melakukan zina tersebut. Nah, selanjutnya ada dampak buruk dari pergaulan bebas dan zina. Sebenarnya ada banyak banget pergaulan efek atau dampak buruknya dari melakukan pergaulan bebas atau melakukan zina ini. Nah, tapi di sini cuma ada beberapa yang saya contohkan aja ya. Yang pertama adalah menimbulkan berbagai jenis penyakit kelamin. Ketika kalian melakukan hubungan badan dengan orang-orang dan melakukan zina tuh kan kita nggak tahu ya dia punya penyakit apa, dan siapa tahu itu menular. Dan semakin banyak kalian melakukan zina, semakin banyak juga kemungkinan kalian tertular penyakit.
Selanjutnya ada mendapat hukuman sosial dari masyarakat. Ketika kalian melakukan zina atau misalnya pergaulan bebas, misalnya narkoba atau misalnya obat-obatan, ketika kalian masuk penjara atau segala macam, kalian tuh akan mendapatkan hukum sosial masyarakat gitu, diasingkan, dianggap remeh, dianggap tidak baik gitu. Begitu pula dengan zina, ketika kalian melakukan zina dan kalian mendapatkan anak di luar nikah dan membesarkan anaknya tuh pasti akan ada omongan-omongan dari lingkungan sekitar yang tidak mengenakan, dan itu sanksi sosialnya. Nah, selanjutnya ada merusak dan mengaburkan hubungan nasab. Nah, hubungan nasab itu setahu saya hubungan laki-laki dengan anak yang memiliki hubungan darah. Nah, sementara kalau misalnya anak tersebut lahir di luar pernikahan, anak tersebut itu tidak memiliki nasab ayahnya, maka nasabnya akan nasabnya akan dipindahkan atau akan menjadi nasab ibunya gitu. Nah, ketika anak tersebut perempuan, ketika nanti dia menikah, dia itu tidak bisa menjadikan ayahnya sebagai wali gitu. Ayahnya ini tuh nggak bisa dijadiin wali walaupun ayah biologisnya. Nah, selanjutnya adalah menghancurkan masa depan anak. Anak yang lahir dari hasil yang kurang baik atau dari pernikahan anak yang lahir di luar pernikahan itu cenderung akan mendapatkan perlakuan yang berbeda dari masyarakat, karena mungkin dianggap anak yang gimana-gimana karena dari hasil zina orang tuanya. Padahal ya sebenarnya anaknya kan gak salah apa-apa ya. Nah, terus selanjutnya memicu perbuatan dosa yang lain. Ketika kalian sudah melewati batas-batas yang seperti tadi saya sebutkan, kalian tuh akan terus-terusan maksudnya akan membukakan pintu kalian untuk melakukan dosa-dosa besar yang lainnya gitu. Nah, selanjutnya ada hikmah pengharaman pergaulan bebas. Di sini ada beberapa hikmahnya. Sebenarnya banyak banget hikmah yang bisa kita ambil ketika kita tidak melakukan hal-hal yang buruk. Cuman di sini beberapa contohnya aja ya. Menjaga diri, kehormatan dan martabat kemanusiaan, menjaga nama baik diri sendiri, nama baik sekolah, nama baik keluarga, nama baik orang-orang sekitar kita. Itu tuh salah satu dampak yang menurut saya harus banget kita jaga gitu dengan menghindari zina ini. Selanjutnya, menjaga keturunan agar terhindar dari kerusakan atau ketidakjelasan nasab. Nah, seperti yang sudah tadi saya sebutkan, kita harus menjaga nasab biar nanti ketika punya anak tuh nggak ribet gitu nasabnya. Terus menghindarkan dosa-dosa lain yang diakibatkan dari zina, seperti yang sudah tadi saya bilang ya. Nah, selanjutnya adalah cara menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Bisa dilihat di sini. Yang pertama ada berpakaian menutup aurat, rapi dan sopan. Dalam Islam tuh sudah mengatur segala macam hal, sudah mengatur bagaimana cara kita berpakaian, berbicara dan segala macam. Nah, alangkah baiknya kita sebagai muslim harus mengikuti aturan-aturan tersebut, harus mengikuti kewajiban-kewajiban tersebut. Apalagi sebagai muslimah kita harus menjaga aurat kita, menggunakan hijab, menggunakan pakaian yang tertutup dan menggunakan pakaian yang sopan. Itu akan sedikit mengurangi kekhawatiran kita, atau misalnya sedikit melindungi diri kita dari hal-hal yang seperti itu. Selanjutnya adalah memilih teman bergaul. Jangan pernah memilih teman bergaul yang hanya untuk gengsi-gengsi atau untuk sekedar postingan-postingan atau untuk sekedar diposting gitu. Karena saya pernah mendengar quotes kayak gini, tunjukkan saya temanmu, maka saya akan tahu orang seperti apa kamu. Dari quotes ini saya belajar bahwa teman itu cerminan diri kita. Ketika kita berteman dengan orang-orang yang baik, maka kita akan mencerminkan orang-orang kita juga akan keikut baik gitu. Sementara kalau misalnya kita berteman dengan yang tidak baik, maka kita akan keikutan tidak baik. Dan berteman tuh bukan cuma soal frekuensi, nyaman atau misalnya ngerasa menjadi diri sendiri, tapi pertemanan tuh harus membawa benefit, membawa manfaat untuk kita ke arah yang lebih baik tentunya. Jadi pintar-pintar memilih circle. Nah, yang selanjutnya ada menghindari tempat maksiat yang memberikan peluang dan kesempatan untuk zina. Jadi, kenapa kita harus menghindari? Karena kita nggak akan ada yang tahu ketika kita sudah mendekati tempat yang kayak gitu, mendatangi tempat yang kayak gitu, yang namanya setan pasti menggoda dari mana saja. Dan pada saat itu kita tergoda dan kita lemah imannya, lalu kita melakukan zina, akhirnya kita menyesal. Nah, lebih baik lebih baik mencegah daripada mengobati, dan lebih baik menghindari daripada sudah melakukan itu, daripada kelakuin gitu.
Nah, yang selanjutnya ada hindari perilaku yang menjurus kepada perbuatan zina. Perilaku-perilaku yang menjurus ke perbuatan zina itu banyak sekali ya, misalnya kayak mungkin pacaran atau menonton hal yang kayak gitu sehingga menimbulkan nafsu. Itu tuh harusnya dihindari biar ya kita nggak terjerumus dosa yang lebih banyak lagi. Nah, selanjutnya adalah mengisi waktu luang dengan berbagai kegiatan yang positif. Nah, di masa pandemi itu kan kita banyak banget ya waktu luang. Nah, coba isi dengan hal yang positif biar kita juga bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, selanjutnya adalah memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, pikiran kita tuh akan tenang, akan ngerasa diawasin, akan ngerasa kayak malu untuk melakukan hal-hal yang kayak gitu. Jadi dengan mengingat Allah, kita akan senantiasa dalam lindungannya dan mencegah kita melakukan hal yang buruk. Sekian penjelasan dari saya mengenai bab 8. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengucapan atau kalimat-kalimat yang berbelit. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.